kembali di pelajaran biologi bersama Bu Rosa di sini. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Biar makin semangat belajarnya sambil nonton video yuk. Nah, ketika kamu nonton, biasanya kamu suka siapkan camilan kan? Seperti misalnya roti atau seperti tempe goreng ini. Nah, untuk roti jangan lupa cek tanggal kadaluarsanya ya, supaya tidak keburu ditumbuhi jamur. Kira-kira menurut kamu, jamur yang tumbuh di roti atau jamur yang tumbuh di sisa-sisa potongan kayu atau bahkan jamur yang tumbuh di tempe merupakan tumbuhan atau hewan? Nah, untuk menjawabnya, kita pelajari dulu ya ciri-ciri dari jamur. Karena tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mengetahui ciri-ciri dari jamur. Yuk simak videonya. Jamur ataupun fungi merupakan organisme eukariotik yang berdinding sel tetapi tidak memiliki klorofil. Jadi, jamur yang tumbuh di sisa-sisa potongan kayu bukan merupakan tumbuhan. Akan tetapi, sebagian besar karakteristiknya menyerupai tumbuhan ataupun hewan. Nah, karena sifatnya yang unik dan jenisnya yang banyak, maka jamur dikelompokkan ke dalam kingdom tersendiri, yaitu kingdom fungi. Dan untuk mengenalnya lebih dekat, kita pelajari satu persatu ciri-cirinya ya. Yang pertama, jamur memiliki bentuk yang beraneka ragam, seperti misalnya benang, oval, dan ada juga nanti yang membentuk tubuh buah seperti mangkuk, payung, ataupun bulat. Yang kedua, jamur ada yang tersusun dari satu sel, tetapi ada yang tersusun dari banyak sel. Jamur uniseluler bersifat mikroskopis sehingga membutuhkan mikroskop dalam pengamatannya. Sedangkan jamur multiseluler bersifat mikroskopis tetapi ada yang bersifat makroskopis. Yang ketiga, jamur merupakan organisme eukariotik yang memiliki membran inti dan organel-organel sel lainnya. Yang keempat, tubuh jamur dilindungi oleh zat kitin yang merupakan lapisan utama penyusun dinding sel jamur dan berguna untuk memperkokoh tubuh jamur. Yang kelima, jamur memiliki struktur tubuh berupa hifa, yaitu sel memanjang berbentuk benang. Susunan hifa terdiri dari hifa vegetatif dan hifa generatif. Hifa vegetatif fungsinya adalah untuk menyerap makanan, sedangkan hifa generatif berfungsi sebagai alat reproduksi untuk menghasilkan spora. Kumpulan hifa-hifa yang bercabang akan membentuk yang namanya miselium, dan nanti miselium ini akan ada yang membentuk tubuh buah. Berikutnya, jamur seperti yang kita ketahui berkembang biak dengan baik pada daerah yang lembab dan pH yang rendah. Berikutnya, meskipun jamur memiliki sifat yang mirip dengan tumbuhan, akan tetapi jamur tidak memiliki klorofil, sehingga jamur tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Oleh karena itu, berikutnya jamur bersifat heterotrof, di mana jamur memperoleh makanannya dari organisme lain. Bagaimana caranya? Ada 3 cara jamur memperoleh makanannya. Yang pertama, jamur memperoleh makanannya secara saprofit, yaitu dengan memperoleh makanan dari organisme yang sudah mati, atau misalnya seperti jamur yang hidup pada roti dan jamur-jamur yang hidup pada sisa-sisa potongan-potongan kayu. Yang kedua, secara parasit, yaitu jamur memperoleh makanannya dari organisme yang ditempatinya atau yang disebut dengan inangnya. Nah, jamur-jamur ini biasanya disebut dengan jamur patogen. Misalnya jamur pada tubuh manusia. Yang ketiga adalah secara mutualisme, di mana jamur memperoleh makanannya dari organisme yang ditumpanginya,
yang masih hidup tetapi tidak bersifat merugikan, akan tetapi saling menguntungkan bagi inang yang ditempatinya. Contohnya adalah lumut kera. Nah, itu saja ciri-ciri dari jamur yang perlu kamu ketahui. Dari situ kamu bisa menyimpulkan bagaimana jamur dimasukkan dia ke dalam kingdom tersendiri. Terima kasih dan selamat pagi.